diskusi atau ada pertanyaan atau ada misalkan kegelisahan selama ini dalam mengajar atau dalam menyampaikan materi, bisa kita sampaikan, kita bisa diskusikan di sini. Silahkan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya atau berdiskusi atau mengutarakan pendapatnya bisa melambaikan tangannya. Bisa melambaikan tangan, ya. Izin Pak. Silakan. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Kedengaran. Ustaz Ahmad Ghazali, silakan. Fadal. Ya, baik. Tunggu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat Mercu Buana yang hadir di Zoom ini, kemudian koordinator Dr. Ahmad Jamil beserta teman-teman, para kiai, ustadz, ustadzah dan lain sebagainya. Singkat saja Pak, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk ketemu walaupun di dunia maya. Kita hampir 2 tahun dengan teman-teman. Biasa kita bercanda ngopi di POP ya Pak, tapi tidak mengurangi maksud dan tujuan kita seperti itu. Nah, terima kasih untuk Mercu yang selalu memfasilitasi ini, penemuan ini. Kita dikumpulkan dalam satu mata kuliah khusus kelas PAI, kemudian Pancasila, kewarganegaraan dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya general aja digabung MKCU gitu. Singkat saja, yang pertama Pak Jamil, ini saya amati mata kuliah kita ini PAI, ini ada beberapa materi perubahan cukup signifikan di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 ya kan. Nah, kemudian pertemuan ke-8 sampai 15 itu hampir sama dengan materi-materi yang memang sebelumnya kita sudah sepakati dan itulah yang kita sampaikan ke mahasiswa. Pertanyaannya, saya amati ini materi yang pertemuan 1 sampai 7, sorry ini saya buka nih Pak. Tunggu. Ini pertemuan ya, ini ada pembahasan tentang manusia dan agama. Kemudian saya masih pegangan yang kemarin ya Pak, yang kita sampaikan ke mahasiswa gitu kan. Ini ada mata kuliah Al-Quran, Sunnah, Akidah, Akhlak, Fikih. Mohon maaf, ini apakah ini rujukannya, apakah memang semua kampus ini bebas untuk menyampaikan materi kepada mahasiswanya? Apakah ada dasarnya dari Kemendikbud untuk mata kuliah PAI harus seperti ini atau bebas, hanya ciri khas dari masing-masing kampus gitu kan? Karena menurut saya ini terlalu mendasar materinya, tidak bermaksud untuk merendahkan. Dasar dalam artian alangkah pertemuan 7 sampai dengan 15 saya sepakat Pak, ini lebih banyak ke materi masalah ibadah sosial. Ini lebih banyak ke ibadah mahdo ini. Ya kan, di mana materi ini mohon maaf sekali gitu kan, ini sudah kita ketemukan di tingkat MI, SMP, dan SMA. Ini menurut saya dasarnya Bapak sebagai koordinator ini dari mana, tidak bermaksud untuk merendahkan, padahal untuk dunia kampus ini masalah-masalah sosial, masalah budaya, ekonomi, politik, pemahaman itu lebih mendasar ketimbang masalah ibadah mahdoh, ya kan? Terima kasih Pak, itu aja. Yang kedua mungkin. Iya, silakan Pak Komarudin. Halo. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang kami hormati, teman-teman dosen, para asatidz, ustazah sekalian. Pertama, setuju dengan apa yang disampaikan oleh sahabat kita Bapak Ahmad Ghazali. Yang kedua, setelah kita dengarkan bahwa salah satu tujuan dari diadakannya ini adalah menyamakan persepsi. Misalnya kita angkat lagi tadi, kalau dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 itu begitu padat. Misalnya di dalam satu pembelajaran tema tentang Al-Quran itu kita harus mengajarkan asbabun nuzul, madaniyah, makiyah, kemudian juga istinbatul ahkam. Kalau kita lihat itu semuanya secara keseluruhan itu dari satu judul aja teori tentang Al-Quran, kita harus menyampaikan itu kepada yang mahasiswa. Apalagi kepada sub-sub yang banyak itu dalam 15 pertemuan itu. Dan ini kalau kita tidak perhatikan dengan teknik perkuliahannya,
misalnya ruang-ruang kelas yang disepakati oleh para ahli, pembelajaran sinkron atau asinkron, atau pembelajaran kolaboratif antara sinkron dan asinkron, tanpa memperhatikan itu, maka ini kita hanya akan memberikan judul-judul saja kepada mahasiswa. Saya menduganya begitu, mereka akan membaca ini tapi pahamnya mungkin hanya beberapa persen saja dari yang sebanyak itu. Jadi itu masukan dari kami. Jadi selain itu juga kita sepakati yang telah diputuskan oleh teman-teman, tapi juga dengan memperhatikan teknik pembelajarannya. Kalau hanya 1 jam 45 menit untuk itu, apakah demikian gitu? Apakah harus juga mengadakan sinkronus sama asinkronusnya kita jalankan? Apabila ini kita jalankan, tentunya kita membutuhkan jam mengajar lagi lebih banyak lagi. Dan ini berpengaruh sekali dengan kebijakan manajemen. Mungkin bisa ditangkap maksud saya. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu semua, satu lagi supaya diskusi kita bisa fokus. Satu lagi untuk sesi pertama. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, Pak Abdurrahman, Maulina. Oh iya, silakan Bu Eva Maulina, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Ghazali dengan Pak Komarudin tadi, bahwa memang itu materi dari 1 sampai 7 itu memang untuk perguruan tinggi umum itu terlalu mendetil, terlalu ini gitu. Jadi kalau menurut saya itu misalnya Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad itu dijadikan satu saja, jadi nggak satu-satu gitu. Al-Quran satu, Sunnah satu, dan Ijtihad satu gitu. Jadi itu penting sumber ajaran Islam itu, cuman nggak satu-satu begitu. Dan kemudian tentang fikih juga, menurut saya fikih itu terlalu mendetil juga untuk ini. Mereka memang untuk mahasiswa umum itu kalau menurut saya terlalu ini. Mungkin kalau di UIN mungkin bisa melakukan itu, tapi kalau untuk mahasiswa umum itu menurut saya untuk perguruan tinggi umum itu terlalu berat buat mereka gitu. Jadi yang penting memang dimensi sosial ajaran Islam yang perlu kita lebih fokuskan gitu, dimensi sosial ajaran Islam. Jadi misalnya manusia dan agama, kemudian sumber ajaran Islam gitu, kemudian kerangka dasar ajaran Islam. Nah, itu nilai-nilainya gitu, nilai keislamannya. Nah, kemudian dimensi ajaran Islamnya itu yang perlu banyak kita fokuskan, bagaimana kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ajaran Islam itu dalam dimensi sosial gitu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi mungkin sependapat dengan Pak Ahmad Al-Ghazali dengan Pak Komarudin tadi. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman dan Pak Ahmad Jamil. Ya, terima kasih kepada Ustazah Eva Maulina. Silakan Pak Dr. Ahmad Jamil. Tadi ada beberapa pertanyaan, kemudian juga masukan dari Pak Ahmad Ghazali, kemudian Pak Komarudin dan Bu Eva Maulina. Silakan Pak Dokter. Terima kasih kepada Pak Ahmad Ghazali, Pak Komarudin dan Bu Eva. Memang sebagaimana saya katakan di awal tadi, memang agak kita punya tarik-tarikan yang itu ya, tarikan bahasanya, tarikan sentrifugal kira-kira gitu. Jadi sementara kita adalah universitas yang umum, kemudian mahasiswa yang datang itu spektrum pengetahuan agama Islamnya itu sangat lebar, dari yang mulai paham sama sekali, bahkan ada yang nggak paham sama sekali gitu. Jadi memang membuat bahan ajar ini memang ada kesulitan-kesulitan. Nah, saya sendiri ada tim yang membanding-bandingkan ya dari beberapa universitas, kita kumpulkan dari universitas negeri juga, dari universitas swasta juga. Ya memang mereka juga variatif. Jadi memang nggak ada hal yang baku. Nah, sekarang memang semua pilihan memang ada problemnya. Misalnya gini, kalau dari pertemuan katakanlah 3 dan seterusnya, kita mengambil tema-tema kontemporer ya seperti 8 dan seterusnya. Nanti mungkin kritiknya adalah bagaimana kok mata kuliah agama Islam ini kok kering sekali gitu. Nanti itu kritiknya. Tapi kalau kita kasih pertemuan yang model seperti ini, maka kritiknya adalah ini kan sesuatu yang sudah mereka temui dari
SD, SMP, SMA, masa ketemu lagi di perguruan tinggi tentang itu. Itu memang selalu problemnya. Tetapi begini, kita masih terus mencari bentuk yang paling moderat gitu ya, yang bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa yang belum paham sama sekali tentang agama Islam. Karena sebagaimana kita ketahui, mungkin Bapak Ibu di rumah kan biasa ngajarin anak-anaknya, sudah bisa ngaji gitu. Tapi banyak di antara mahasiswa kita itu memang kurang mendapat perhatian dari orang tua. Jadi ya membaca Al-Quran juga belum bisa, sholatnya juga masih banyakan enggaknya. Nah itu yang membuat tuntutan modul 1-7 itu jadi lebih penting gitu. Meskipun begitu, tapi nanti kita tetap berdiskusi. Nanti di kuisnya misalnya saya minta masukan dari Bapak Ibu ya, nanti kuisnya bentar lagi kita kirim soalnya. Bagaimana apakah Bapak Ibu punya alternatif gitu. Meskipun tidak ada kurikulum yang bisa menyenangkan semuanya ya, selalu ada lubangnya gitu. Mana yang mau diutamakan? Itu selalu tercermin gitu. Tetapi mungkin Bapak Ibu punya satu usulan, satu konsep di bagian mana seperti apa gitu, nggak apa-apa, nanti dituliskan aja di kuisnya untuk masukan bagi kami untuk perbaikan, karena memang kurikulum itu memang yang betul memang selalu ada perbaikan. Jadi kalau kurikulumnya itu, kalau zaman dulu kan guru tuh sampai hafal tuh mata kuliah, karena apa? Karena 12 tahun mengajar mata kuliah itu nggak dirubah-rubah itunya SHP-nya, sedangkan kita selalu membuat kebaruan-kebaruan, membuat modifikasi untuk tujuannya adalah mencapai sasaran. Misalnya Pak Komarudin, ini kok judulnya banyak, itu kita nerangin satu judul aja juga udah habis waktunya. Ya tentu saja akan begitu, karena tema-tema ini sangat tema besar ya. Misalnya mana mungkin kita membahas, misalnya kalau saya tuh dulu jurusan S2 itu ilmu politik misalnya, membahas demokrasi yang bukunya ada 3.000 buku misalnya dalam satu pertemuan, itu tentu aja nggak mungkin. Tetapi akhirnya kita sebagai pengajar mengambil nilai-nilai utama dari judul-judul itu yang dapat kita elaborasi gitu. Jadi misalnya kok judulnya dalam satu pertemuan banyak, yang mana yang saya akan uraikan misalnya. Nah ini kita beruntung karena ini adalah e-learning, jadi bisa meminta mahasiswa untuk membaca lebih jauh. Tapi andai kata kita berhadapan di kelas, maka kita memang dibatasi oleh waktu untuk mengambil bagian-bagian penting dari tema itu untuk yang bisa kita jelaskan ke mahasiswa. Akhirnya memang kita harus memilih gitu. Jadi kita nggak bisa katakanlah punya waktu 2 jam, tapi kalau kita ini bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Tapi tentu kita ngambil bagian-bagian yang penting, yang menarik. Nah Bu Eva aja seperti tadi masukannya kami terima. Nanti coba Ibu membuat semacam usulan, nanti ada di kuisnya itu. Gimana kalau misalnya Al-Quran dan Sunnah digabung, sehingga ini digabung, sehingga nanti ada ruang untuk mengambil lagi bagian-bagian pendekatan yang lebih kontemporer. Nah kira-kira begitu, kita masih terus berbenah terus, pokoknya kita nggak pernah selesai supaya nanti makin hari makin bagus, makin hari makin bagus. Demikian Pak Ustadz Abdul Rahman Rajali. Ya terima kasih Pak Dokter. Silahkan. Masih boleh lagi. Satu lagi Pak, saya Pak. Ya silakan, Pak Dokter. Baik. Pak Saifuddin dulu ya Pak Komarudin. Baik. Pak Saifuddin dulu ya. Silakan ya, Pak Saifuddin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Haji Jamil, juga Bapak Dr. Rojali sebagai moderator, kawan-kawan yang bisa hadir pada kali ini. Nampaknya tadi beberapa usulan menarik untuk bisa dijadikan sebuah masukan ke depan, yang juga tadi kata Pak Haji itu merupakan sebuah usulan yang nanti akan bisa lebih menyempurnakan dengan menemukan bentuk yang ideal, bagaimana silabus yang ideal untuk dijadikan acuan gitu. Tetapi saya sih melihat yang penting intinya itu mungkin tim sudah berusaha semaksimal mungkin. Intinya ada pada beriman, berpikir, dan beramal gitu. Oleh karena itu ada tema-tema yang terulang-ulang dari SD SMP di perguruan tinggi. Pancasila juga begitu. Mungkin pendekatan pembelajarannya yang berbeda gitu. Kalau di sekolah-sekolah menengah ke bawah itu biasanya pada ingatan pemahaman gitu. Tapi kalau kompetensi pembelajaran pada perguruan tinggi
itu lebih pada analisis penerapan dan pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu saya kira ini tergantung daripada dosen bagaimana mengimplementasikan penyampaian materi itu dengan pendekatan-pendekatan holistik, konkret, dan bisa diserap oleh mahasiswa. Karena apa? Karena tadi bahwa agama itu, pelajaran agama intinya adalah pembentukan akhlak. Selain juga dilengkapi oleh pembentukan kecerdasan dan amal ibadah gitu. Jadi ada olah rasa keimanan, olah rasio, berpikir, dan amal soleh. Itu saya kira. Yang penting adalah outputnya saya kira. Tetapi saya kira hasil tim ini sudah bagus. Cuman masukan-masukan tadi sebagai sebuah wujud demokratisasi dalam pembelajaran agama itu mungkin menjadi bahan pertimbangan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak Komarudin. Baik, terima kasih untuk waktu yang keduanya. Saya melompat ke TB2 ini. Alhamdulillah apa yang telah dilakukan di perkuliahan saya PAI TB1, TB2 itu sudah sama apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Jamil. Tetapi saya ada saran atau usul mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Tidak ada lagi TB1, TB2, tetapi TB apa namanya atau tugas besar saja. Itu bisa pembuatan jurnal yang akan kita jurnalkan, publiskan ke kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Jadi dalam periode 5 bulan pembelajaran itu, apalagi di e-learning ini, sayang sekali apabila mahasiswa kita tidak fokus untuk meneliti. Bisa antara dua mahasiswa dengan satu dosen, tidak harus individual. Dan ini bisa kita revisi oleh dosen pembimbingnya atau pengajarnya, kemudian kita buat jurnal. Alangkah lebih baik jika jurnal itu terpublikasi. Untuk jurnal terpublikasi tentunya PAI sendiri disarankan ini atau MKCUMB mempunyai usulan pembuatan jurnal khusus itu. Apabila di dalam jurnal-jurnal yang ada itu belum bisa tertampung. Kemudian opsi yang lain, kalau memang jurnalnya bagus dan dosennya juga cepat menanggapi, bisa dipublis di jurnal-jurnal lain. Selain menambahkan nilai-nilai positif untuk UMB, mungkin juga yang lain-lainnya untuk kita semua. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Komarudin. Ada lagi Bapak Ibu dosen? Satu lagi Pak Abdul Rahman, maaf. Silakan Bu Eva. Ini masukan untuk kalau saya TB1 itu memberikannya kepada mahasiswa bentuknya PBL, Problem Based Learning. Jadi ada kasus yang saya kemarin pandemi gitu ya, tentang vaksin dan sebagainya gitu. Nanti kasus itu diselesaikan dalam perspektif Islam, misalnya dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Bagaimana penyelesaian kasus itu dalam bidang konsep kesehatan dan lingkungan dalam Islam. Dan kemudian misalnya masalah kebijakan politik, negara, dan demokrasi. Jadi ini problem based learning ini bagaimana mahasiswa tanggap dengan masalah-masalah yang ada, kemudian mereka bisa menyelesaikannya dalam perspektif Islam. Nah ini yang saya berikan dulu kasus itu TB1 kepada mereka gitu. Jadi bentuknya program based learning. Jadi belajar berdasarkan analisa kasus gitu. Jadi nanti mereka akan menyelesaikan kasus-kasus itu dalam perspektif Islam. Jika mereka tanggap dengan masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan mereka bisa menyelesaikannya dalam konsep Islam seperti apa. Nah ini salah satu yang saya berikan kemarin dalam TB1 dan TB2. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Abdul Rahman dan Pak Macam. Ya, terima kasih Bu Eva atas masukannya, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas masukannya. Sambil saya ingatkan bahwasanya bagi yang belum mengisi absensi, silahkan Bapak Ibu semua diisi absensinya. Silakan Pak Dr. Ahmad Jamil. Ya, terima kasih Bapak Dr. Abdul Rahman Rajali. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Kalau TB memang diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu bagaimana mengkreasi tugas. Tapi
penamaan TB1 dan TB2, tugas besar 1 dan tugas besar 2 itu memang sudah baku dari UB-nya, bahkan sistem penilaian dan honorariumnya pun udah baku. Jadi kalau digabung itu nanti merubah semuanya gitu. Usulan jurnal itu sebenarnya sangat positif, cuma saya termasuk yang pesimis, ini mampu nggak anak-anak kita gitu, karena kalau lihat dari kualitas makalahnya aja kelihatannya masih jauh ya, kalau bagaimana kalau nanti harus membuat jurnal. Tapi andai kata ada mungkin 1-2 yang berhasil membuat jurnal, itu sesuatu yang sangat positif ya, karena memang basis penilaian sekarang memang jurnal. Jadi kalau dosen itu dinilai dari seberapa dia produktif menulis di jurnal. Nah, di universitas tertentu dibuat kemitraan dosen dan mahasiswa. Bahkan di hibahnya juga ada namanya PTM, hibah dikti penelitian tesis magister. Jadi bagaimana dosen dan mahasiswa berkolaborasi untuk membuat sebuah tulisan. Jadi kalau memang berhasil itu sangat positif. Betul Pak tuh, kalau ada mata kuliah kita yang bisa tembus jurnal untuk Sinta 5 aja, itu udah alhamdulillah. Misalnya ada, kita sangat menyambut positif itu. Mungkin nanti dari Mbak Eri mungkin dapat bonus tuh. Kalau bisa ada yang sampai bisa jadi jurnal. Tetapi kembali lagi ke kerangka dasarnya memang TB1 dan TB2 dibuat untuk mendalami materi yang kita berikan. Mereka membuat tugas pendalaman sesuai dengan topik-topik dan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari satu dan lain tidak saling menyontek gitu ya. Apakah melalui berdua-berdua atau melalui individu ya, untuk memastikan tugas itu betul-betul tidak ada unsur plagiasi. Nah, Pak Wakil Direktur Universitas Kuningan, terima kasih masukannya. Jadi bagaimana di perguruan tinggi memang dikembangkan nalar ya, logika bagaimana materi-materi itu dengan bahan yang sama tetapi lebih ditekankan pada bagaimana mahasiswa mengolah bahan ajar yang disampaikan dosen itu untuk membentuk pola pikirnya. Terima kasih. Memang kalau udah jadi wadir wawasannya udah beda ya. Ini mohon nanti Mbak Erni memberikan hadiah bagi wadir ya, kaos UEB lah, 36 tahun UEB. Oke, dari saya demikian Pak Dr. Abdul Rahman Tajari. Baik, terima kasih Pak. Ingatkan Pak untuk menjawab kuisnya Pak. Iya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ada kuis juga, ya bisa dilihat di grup MKCU untuk alamat emailnya, kemudian juga passwordnya tadi yang sudah di-share oleh Pak Dr. Ahmad Jamil. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di akun Gmail, ya di Gmail bisa dibuka, bisa di login, nanti di sana ada materi, ada materi pembahasan pada hari ini, kemudian juga ada pertanyaan dan lembar jawaban. Ada lembar jawaban yang bisa di-download, ya kemudian nanti bisa dijawab. Jadi tinggal Bapak Ibu di blok, diberikan warna agar beda, apakah hitam atau yang mencolok ya, supaya beda bahwasanya itulah jawabannya. Kemudian nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa dikirim lagi ke alamat email yang sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Password emailnya apa ya? Password emailnya Gmailnya Islam 2022 Islam tahun 2022. Nah, Islam 2022 kemudian 1002 sama dengan nama emailnya berarti? Bisa di Islamnya Islam 2022 passwordnya, kemudian nama emailnya Islam 2022 ada di grup dosen agama Islam Bapak Ibu semua. Sudah di-share oleh Pak Ahmad Hussein. Tuh di kolom chat juga sudah ada. Silakan dicek di kolom chat Bapak Ibu. Kalau belum masuk grup, ada yang belum masuk grup nanti disampaikan ke Pak Ahmad Hussein ya Bapak Ibu. Misalnya belum ada yang masuk ke grup dosen PHI. Islam 2022. itu pakai 2022 1000
1002. Yang benar. Ya itu, yang di bawah yang benar ya. Itu ada alamat emailnya Bu Eva. Atau apa username? Username yang di bawah username, yang atas Password. sama aja. Passwordnya Islam 2022 aja, Bu Eva. Ya. Islam 2022. Baik, ada lagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali? Baiklah Ada Bapak berapa Ibu, pertanyaan, jika Pak Dokter? tidak ada yang Kuisnya. ditanyakan lagi, untuk menghemat Bapak dan Ibu para asatidjah untuk menjawab kuis, acara kita ini akan kita tutup dengan doa, tetapi Bapak Ibu tetap untuk mengisi kuisnya. Kalau nanti banyak ngomong-ngomong terus nanti nggak nulis-nulis. Kita punya waktu sampai jam 11.59. Sebelum jam 12, mohon Bapak Ibu menuliskan, dan ini penting bagi kami untuk mengolah masukan Bapak Ibu, karena kita kalau nggak ada feedback satu arah itu nggak pernah maju. Kita harus tetap berkomunikasi, saling berinteraksi. Kami banyak membaca buku, kami percaya juga Bapak Ibu juga begitu. Nah, kita saling bertukar informasi untuk terus memperbaiki, membuat mutu bahan ajar kita semakin baik. Mungkin akan ditutup oleh Pak Ustadz Abdul Rahman Sadir untuk doa ya. Silakan Pak Abdul Rahman Sadir. Ya, terima kasih atas penjelasannya, atas pemaparannya Pak Dr. Ahmad Jamil, yang mudah-mudahan bisa kita resapi, bisa kita implementasikan, nanti kita bisa elaborasikan dalam pembelajaran di semester mendatang. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mari kita cukupkan ya diskusi atau pelatihan training of trainer ini, TOT PAI Agama Islam, ya dosen agama Islam ini, mudah-mudahan yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kita ya di semester yang akan datang. Mengingatkan kembali tadi bahwasanya ada kuis yang harus dikerjakan, ya di sana Bapak Ibu bisa masuk ke emailnya dengan password dan username yang sudah diberikan. Nanti ada materi yang diberikan pada hari ini, kemudian nanti ada lembar jawaban dan pertanyaan di sana. Kemudian jika sudah selesai, ya jawabannya bisa dikirim kembali ke alamat email yang sudah diberikan, email yang sama itu. Terima kasih yang bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, diharapkan mengisi absensi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan ya dari pribadi diri saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu tadi yang belum masuk ke grup ya PAI ya dosen agama Islam Mercu Buana, nanti bisa menghubungi Pak Ahmad Hussein. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Amirullah sebagai tadi pembuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Baik, masih ada Mas Amir? Siap, masih ada Pak Haji. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdur Rahman Rojali yang telah memandu rangkaian acara yang materi dan juga diskusi pada hari ini. Kembali kami informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi daftar kehadiran dan juga mengisi kuis. Mengisi kuis yang tadi telah diinformasikan oleh moderator dan ditunggu sampai dengan pukul 11:59 waktu Indonesia bagian Barat.
Dan demikianlah rangkaian acara Training of Trainer untuk pendidikan agama Islam, mata kuliah Ciri Universitas untuk mata kuliah pendidikan agama Islam pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Salam sehat, salam produktif untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amir, terima kasih Bapak Ibu, para guru kami. Terima kasih semua. Sehat semua ya. Bapak Ibu, terima kasih Pak Dr. Jamil. Ya, sama-sama Bu. Salam sehat Bu. Ya, salam sehat semua. Ya. Ustaz Ahmad Rojali ditunggu ngopi. Siap ya Ustaz. Ini ngopi sini. Persiapan Ramadan. Masya Allah. Khairan insya Allah. Hadir. Sehat ya. Amin insya Allah. Jaga hilal Kiai. Insya Allah. Ya terima kasih semua, mohon izin. Barakallahu fiikum.